Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam serial pembelajaran online. Hari ini kita masih akan belajar tentang fikih kelas 6 SD. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang materi jual beli, yaitu kita sudah mempelajari tentang pengertian jual beli dan rukun jual beli. Kali ini kita akan belajar kelanjutan dari materi tersebut. Ikuti ya. Syarat sah jual beli. Yang pertama, syarat sah penjual dan pembeli. A. Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Syarat sah yang kedua yaitu yang B, jual beli dilakukan atas kemauan sendiri, artinya tidak dipaksakan, seperti dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. C. Keadaan barang yang diperjualbelikan tidak mubadzir atau bermanfaat. D. Penjual dan pembeli sudah balik atau dewasa. Akan tetapi, anak-anak yang belum balik dan mengerti jual beli barang-barang kecil dapat diperbolehkan mengadakan jual beli. Misalnya, jual beli koran dan buku-buku. Syarat yang kedua adalah syarat uang dan barang yang diperjualbelikan. A. Keadaan barang harus suci atau dapat disucikan. B. Barang yang diperjualbelikan mempunyai manfaat. C. Barang yang diperjualbelikan adalah milik si penjual atau milik orang lain yang diwakilinya. Seperti dalam hadis yang artinya, tidak sah jual beli kecuali pada barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Dawud. D. Barang yang diperjualbelikan dapat diserah terima sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli yang mengandung tipu daya. Ini hadis riwayat Muslim. E. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui si penjual dan si pembeli baik bentuk, zat, kadar maupun sifat. D. Membedakan jual beli yang diperbolehkan atau dilarang. Para ulama bersepakat bahwa hukum jual beli adalah boleh atau halal, bahkan merupakan sebaik-baik usaha bagi manusia. Jual beli merupakan salah satu cara untuk menghasilkan rezeki bagi keluarga dengan jalan suka sama suka tanpa paksaan orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275 yang kemarin sudah dibacakan, saya baca artinya saja. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan atau karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan menurut ajaran Islam adalah barang-barang yang menimbulkan kerusakan,
baik kerusakan diri maupun lingkungannya, seperti jual beli ganja, morfin, ekstasi, dan minuman keras, serta barang-barang yang dapat menimbulkan kemadorotan bagi penjual maupun pembeli. Jual beli barang-barang seperti itu hukumnya haram dan jual belinya tidak sah. Pada dasarnya, jual beli yang dilakukan dengan rukun dan syarat yang terpenuhi, jual beli tersebut sah dan tidak terlarang. Akan tetapi, jual beli yang tidak memenuhi rukun atau syaratnya itu meragukan. Jual beli yang terlarang: 1. Barang yang najis dan makanan yang membahayakan kesehatan. 2. Dilarang riba. 3. Dilarang karena samar-samar. Misalnya, jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah yang belum masak. 4. Dilarang karena bersyarat. Misal, Joko membeli ayam Jono jika ia menemukan uang di jalan. 5. Dilarang karena menipu atau curang. Khiyar. Tujuan utama dari pembelian suatu barang adalah terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan seseorang. Barang yang diperlukan seseorang terkadang tidak dapat dipenuhinya sendiri. Oleh karena itu, seseorang berusaha mendapatkannya dari orang lain dengan cara membeli. Dalam membeli barang, seseorang kadang merasa tidak puas karena barang yang dibelinya sudah rusak atau tidak sesuai yang diinginkan. Bahkan kadang-kadang ditipu oleh pedagang yang nakal. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam jual beli ada kesempatan memilih yang disebut khiyar. Khiyar adalah keadaan yang menyebabkan penjual atau pembeli memiliki hak untuk memilih antara meneruskan jual belinya atau membatalkannya. Maksudnya, baik penjual atau pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu. Misalnya, ditemukan adanya kerusakan pada barang yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung. Macam-macam khiyar. 1. Khiyar majelis. Hak bagi seorang pihak yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual belinya selama mereka masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah. Dasar hukumnya, dua orang yang berjual beli boleh memilih atau akan meneruskan jual beli atau tidak selama keduanya belum berpisah tempat akad. Hadis riwayat Bukhari. 2. Khiyar syarat. Suatu keadaan yang membolehkan salah seseorang atau menetapkan jual belinya dengan syarat waktu yang ditentukan. Masa khiyar syarat paling lama adalah 3 hari 3 malam terhitung waktu akad. Misalnya, seorang pembeli berkata, "Saya beli barang kamu ini," dengan cara berkhiyar atau pilih-pilih dahulu selama sehari atau 3 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau boleh berkhiyar pada semua barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Khiyar syarat disyariatkan untuk menghilangkan unsur kelalaian atau penipuan bagi pihak yang melakukan jual beli. 3. Khiyar aibi, yaitu memilih tetap atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, Aisyah telah meriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki telah membeli budak. Budak itu tinggal beberapa lama dengan dia. Kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya. Lalu dia adukan perkaranya kepada Rasulullah SAW. Keputusan dari beliau, budak itu dikembalikan kepada si penjual. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Penyebab adanya khiyar aibi adalah cacat atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan atau harga,
Karena saya ulangi, penyebab adanya khiyar aibi adalah cacat atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan atau harga karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan yang dimaksud. Hal itu terjadi karena orang yang melakukan jual beli tidak meneliti keadaannya pada saat akad dilakukan. Adanya khiyar dimaksudkan agar penjual dan pembeli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing sehingga tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena tertipu dalam melakukan jual beli. Manfaat khiyar, terjaminnya rasa kepuasan dari pihak pembeli karena tidak merasa khawatir terhadap barang yang dibelinya. Jika kualitas barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan, ia masih dapat membatalkan jual belinya dan menggantinya dengan barang yang baru. Demikian materi fikih hari ini. Silakan kalian pelajari, setelah itu kalian kerjakan soal-soal yang ada. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا